Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan terhadap semuanya. Kembali lagi di video sekarang ya. Di video kali ini yang mungkin sedikit berbeda, kita akan review market ya. Kok market review? Jadi gini rekan-rekan, bukan review market sebetulnya sih. Kita mapping aja bersama-sama. Kita mapping sama-sama ya. Yang dimana di YouTube channel saya sudah bagi itu, saya sudah bagi ya yang namanya setup ya. Yang pertama ada setup gold sudah saya bagi di sana, terus NGT juga sudah saya bagi, saya kena stop loss NGT ya. Lalu USD CAF bukan USD Jepang Yen, USD Jepang Yen sudah saya bagi juga setupnya. Tapi USD Jepang Yen saya tak masuk, bukan tak masuk sebetulnya sih sudah saya taruh di sini buy limit. Tapi tadi ambil oleh price ya. Kita bahas satu-satu marketnya. Yang dimana yang pertama market per gold. Kita belajar sama-sama di sini ada apakah di per gold ini. Saya hapus dulu ini karena tadi sudah study ya, mengajar rekan-rekan yang offline class yang datang ke sini ke base camp. Time frame M4 daily. Coba kalau di zoom out rekan-rekanku semuanya per gold daily di sini price sedang melakukan penurunan atau bisa dibilang trennya sedang turun. Weekly pun sama. Di time frame H4, nah di sini nampaklah ada key MTR. Terus sudah saya tulis key MTR. Yang dimana di sini ada left support dan right support yang sama baris. Di sini signifikan support, di sini juga signifikan support. Lalu ada lower low. Lalu di sini ada drop, base drop yang ngebreak daripada key MTR. Nah, nampak tak key MTR-nya? Tak nampak? Oke, kita kecilkan ke time frame H1. Di time frame S1 nampaklah jelas ya rekan-rekanku. Ada left support S1, S2, lalu lower low, and then right support S1, S2, S3 yang sama baris. Nah, ini dinamakan setup KMTR. Lalu di break oleh pergerakan drop, base drop. Drop, base drop. Oke. Jika menemukan pola seperti ini, ada QMTR yang dibikin oleh drop base drop, kita mesti gimana? Ya, kita taruh di sini. Adjustkan, ada drop base drop, adjustkan. Adjustkan di sini. Lalu markingkan daripada body atas sampai dengan shadow paling atas. Lalu kita ukur berapa kita punya zone. 40 pip. Kalau 3 segmen 40 pip. 40 pip kita punya zone untuk melakukan open posisi sell, tapi jangan taruh stop loss di pas 40 pip. Taruhlah selisih 3 sampai 5 pip mah di atas. Jadi kita memiliki zone itu 45 pip. 45 pip kita memiliki zone. Jadi jangan taruhlah stop loss di pas garis horizontal yang atas, jangan, tapi taruhlah beberapa pip di atasnya. Ini selisih berapa pip kalau di atas ini? 52 pip terlalu besar, taruhlah 5 pip lah sedikit ya. Ini saya hapus aja lah. Ini hapus, taruh stop loss di sini. Nah, stop loss di sini. Oke. Lalu apa yang terjadi pada price dan masuk floating ke dalam zone drop base drop, floating 10 pip and then price turun sampai dengan 140 pip. Power gak KMTR kayak ini? Power ya. Tetapi saya tak masuk open posisi di sini. Saya open posisi di sini nggak masuk, nggak diambil oleh price sebab price saya di sini. Price saya di sini. Ini kalau di sini saya open 47 pip. Rekan-rekan semua tahu, saya nggak suka dengan yang namanya stop loss yang besar. Ya, stop loss yang besar nggak suka. Mungkin trader-trader lain no problem. Resikonya 40 pip, 50 pip, sampai 100 pip. Tapi saya nggak suka. Saya paling besar itu stop loss 30 pip. Udah, stop loss saya 30 pip.
Kalau lebih dari 30 pipnya 31 32 no problem lah. Tapi kalau udah 37 sampai 40 pip saya nggak suka. Nah, nggak suka saya, makanya di sini nggak open posisi saya ya. Nggak open posisi karena saya di sini kan ini ngambil ini nih. Saya adjustkan di sini. Nah, adjustkan di sini. Nah, gini. Nah, kayak gini. Selisih berapa pip ya sampai dengan itu 10 pip kalau nggak salah selisihnya itu. Kalau di sini saya mau open tuh 32 pip. Saya mau open nih, selisih nggak masuk. Jadi sell limit saya nggak kena ininya selisih. Aduh, 2 pip, selisih 2 pip. Selisih 2 pip di pergot, saya nggak diambil oleh market stop loss saya. Tapi kalau open saya di sini, di pas puncak drop base drop, di sini drop base drop ya. Pertama mulai drop, base drop, mungkin sudah diambil oleh price. Saya hanya dapat floating 9 sampai dengan 10 pip floating dan price terjun sampai 140 pip. Which is very good ya kata MBR ini. Rekan-rekan ada yang masuk nggak? Nah, jadi kesimpulannya di sini itu janganlah rekan-rekan kalau saya bagi mapping di YouTube, jangan samakanlah seperti saya, takutnya nggak kena price-nya, nggak kena tuh. Jadi sell limit rekan-rekan ataupun buy limit rekan-rekan nggak kena, tapi adjustkan saja di drop base drop. Karena semua kalau disebutnya itu semua pokoknya kemampuan masing-masing untuk menerima risiko berbeda. Ya, kemampuan risiko saya ya sampai dengan 30 pip. Kalau lebih 30 pip ya saya nggak mau. Seperti contoh ini ada zone di sini. Kalau open di sini ini sekitar 43 pip saya nggak masuk. Tapi saya akan kecilkan lagi dengan mengecilkan time frame. Saya kecilkan zone lagi. Zone atas nggak saya apa-apa, tapi zone bawah saya adjustkan sampai saya dapat di mana zone yang saya inginkan. Ketika price masuk ke zone standar yang sudah dibuat di sini, yang sudah dibuat pertama buat, memang seharusnya masuk, tapi saya tak masuk. Kenapa? Saya punya pendirian, saya nggak mau masuk di sini karena resikonya sangat besar. Meskipun ada setup di secara pola di MTR atau SSR ataupun fake out, kalau tak masuk zone yang pertama saya buat yang dimana saya sepakat dengan risk di sini 32 pip sampai dengan 31 pip risk saya nggak masuk. Saya nunggu sampai price masuk ke dalam risk saya, karena market siapa yang tahu, karena bukan saya yang menggerakkan market, tetapi big trader di luaran sana yang menggerakkan market. Kita sebagai trader retail hanya bisa memfollow big trader. Jadi kita follow tuh big trader kayak gimana mainnya. Dan kita juga harus memiliki risk and reward tersendiri. Ya, kalau risk rekan-rekan misalkannya ini ada drop base drop di MTR, drop base dropnya di sini taruh. Oke, buat kotak rectangle. Price masuk langsung open, no problem. Tapi ukur dulu berapa pip. 44 pip, 42 pip, 43 pip. Oke, stop loss 43 pip. Berarti rewardnya sampai sini 90 pip. Ini sudah 1/2, ataulah taruh 86 sampai 80 pip. Stop loss 40 pip, take profit 80 pip, 1/2, which is no problem lah. Oke, menurut saya. Misalkannya menurut rekan-rekan, no problem lah. Hajar. Artinya rekan-rekan mempunyai risk reward tersendiri. Nah, saya memiliki risk reward sendiri. Zone-nya di sini, memang drop base-nya di sini, tapi saya nggak mau. Saya pengen kecilkan lagi zone-nya. Di sini aja, baru mau lah. Kalau di sini kan stop loss-nya 33 pip. Nah, jadi janganlah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh diri sendiri. Tetapi jangan disesali juga. Ini saya menyesal tidak? Ya, menyesal tak menyesal ya. Kalau disebut menyesal ya terus terang saya menyesal.
Kalau bahasa Sundanya mah haneueuh ya. Haneueuh keuheuh, kalau bahasa Indonesianya mah menyesal gitu ya, menyesal kenapa nggak masuk saya di sini. Padahal saya sudah mapping, sudah saya bagikan, tapi saya ejaskan di sini. Coba kalau standar dengan standar marking zone supply and demand mungkin saya sudah masuk, tapi udah nggak apa-apa lah. Sebagai pengalaman, karena guru terbaik itu ialah pengalaman. Yang jelas kita sudah mencoba mapping, ada setup QMTR di sini. Kita mappingkan, kita punya risk reward masing-masing, masuk ke dalam risk reward yang kita harapkan, kita inginkan, kita masuk, tidak masuk ke dalam zone risk reward yang kita harapkan, kita jangan masuk. Jadi jangan dipaksakan intinya ya. Dan kalau dilihat lebih rinci lagi, ini pair gold itu sebelum dia turun, dia naik dulu. Nah, di sini ada QM, TR buy dan swap zone buy. Dan price membuat fake out, fake out. Nah, di mana QM TR buy-nya? This QM TR buy. This is time frame H1. Di sini ada QM TR buy. Nah, ada QM TR buy and then ada swap zone. Kita besarkan ke M4. Ah, di sini di M4. Ini rekan-rekanku. Di sini ada pergerakan, nah drop base drop, ini ada R1, R2, R3, and then price membuat naik terjun ke bawah, and then price terjun lagi ke bawah. Di sini ada fake out, di sini ada supply zone. Nah, this supply zone. Di sini ada supply zone. Nah, supply zone artinya di sini kawasan zone sell. Nah, zone sell, price masuk turun terus, and then di sini price boom sebatang naik di time frame H4. Artinya di sini itu mesti ada rally base rally. Nah, mesti ada rally base rally. Jika valid ada rally base rally, ini dinamakan swap zone. Nah, swap zone ya. Swap zone. Kita belum bahas MTR buy-nya dulu. Swap zone. Mana swap zone-nya? Ada nggak rally base rally di sini? Kita kecilkan. Oh, sini ada rally base rally, shadow atas, shadow bawah, tapi bukan di sini di atas. Penasaran. Kecilkan lagi ke M30, tapi kan garis horizontalnya ingat di sini. Ini di atas bukan di bawah. Kecilkan lagi. Wah, nampaklah sini ada rally base rally. Tapi horizontal lainnya di sini, bukan di sini. Ini zone-nya nih, rectangle-nya ini. Rectangle-nya ini. Wah, kecilkan ke M5. Wah, nampaklah di M5 sekarang. Ada shadow atas and then shadow bawah. Shadow bawah di sini. Oke, kita adjustkan lagi di atas. Di sini, misalkannya. Adjustkan di atas. Boleh tak? Boleh, kita lihat dulu sesuai nggak garis horizontal lainnya dengan open posisi sell. Jika sejajar, no problem. Oke, di sini sejajar. This is supply zone. Supply zone ya. Ini ya. Supply zone. Oke. Ini ada supply zone. Artinya ini mana tadi? M5. Layer saya nggak besar sih ya. M5 artinya di M5 di sini ialah zone. Di sini terjadi swap zone. Valid rally, base rally. Oke. Shadow atas and then shadow bawah. Rally base rally, dan kita harus pastikan adanya di main zone di sini. Di sini hanya nampak shadow atas dan shadow bawahnya saja ya. Ada nggak di main zone-nya? Kita kecilkan ke M1. Oh, di M1 nampak jelas ya, ada candle berwarna merah, and then di sini ini ada ini. Wah, udah ini valid di main zone yang valid. Di sini ada 34 pip. 34 pip nih stop loss. Gimana? Masuk tak? Masuklah. Tapi kalau mau dikecilkan boleh tidak? Boleh, kita adjustkan di sini. Candle doji nih. Ini ada candle doji ya.
yang bodinya kecil, and ada shadow atas, shadow bawah. Kita adjustkan di candle doji. Horizontal line-nya adjustkan di situ, dan horizontal line-nya pun di adjustkan. Nah, ini kita memiliki risk berapa? 22 pip. Kecil tak? Oh, kecil. Saya masuk lah kalau kecil. Nah, kalau tak kecil saya nggak masuk. Nah, and then apa yang terjadi pada price? Price masuk hampir zero float, and then price pergi terbang sampai ke QMTR sell. Nah, di sini itu ada apa? Di sini itu ada apa? Kok ada QMTR buy di sini? Emang ada QMTR buy? Nah, kita make sure kembali yang dimana konsep daripada QMTR sell yang biasa saya buat videonya, dimana ada left support dan right support yang sama baris. Lalu di break oleh pergerakan drop base drop. Tentunya di antara left support dan right support yang sama baris mesti ada yang signifikan. Kalau enggak di left support ataupun di right support. Kalau kedua-duanya seperti ini, power lah sudah. Lalu di tengah-tengahnya mesti ada lower low, itu QMTR sell. Tetapi QMTR buy kayak gimana? Ya tinggal kita balikan, artinya yang dari support menjadi resisten. Ada left resisten dan right resisten yang sama baris. Lalu ada higher high, higher high, higher high, higher high. Oke, di sini ada left resisten, resisten yang sama baris. Ini nih. Set. Yang sama baris. Left resisten yang sama baris. Lalu ada right resisten yang sama baris. Signifikan tak ini? Signifikan. Ya ini hanya beda 3-2 pip, no problem. Right resisten and then left resisten yang sama baris. Ini left resisten, ini right resisten yang sama baris. Lalu adanya higher high. This is QMTR buy. Zone, ada swap zone yang sejajar dengan QMTR buy. Artinya ini menjadi zone buy yang sangat powerful. Ya. Yang sangat powerful. Lalu apa yang terjadi pada price? Di sini ada jelas di time frame H4. Di sini ada rally, base rally lagi. Kita adjustkan garis horizontal line di sini. Adjustkan ya, horizontal line di situ. Nah. Lalu apa yang terjadi pada price? Price di sini membuat yang namanya support S1. Misalnya kita open di sini naik. S2 kita open lagi naik lagi. Lalu sudah terjadi dua support yang sama baris. Price masuk lagi ke zone sini, kita jangan lakukan open posisi. Ingat, ini berpotensi menjadi fake out ya, menjadi fake out. Ya, menjadi fake out. Jika ada fake out, ya ada S1, S2 ataupun R1, R2, kita jangan open. Kita opennya di mana? Ya, contohnya ada S1, S2, kita opennya di daerah swap zone, karena tadi kita sudah marking ada swap zone yang sejajar dengan QMTR buy, ataupun bisa dibilang swap zone yang ngebreak daripada QMTR buy. Kita open buy di sini, and then price nyatanya langsung membuat fake out. Price turun daripada support, turun 60 pip dan masuk ke dalam zone swap zone. Floating di sini hanya berapa pip saja. Floating berapa pip? Nih, yang di marking zone ya. 3 pip ya. Floating 3 pip. Floating 3 pip. And then price terbang di sini sampai dengan 340 pip. Di sini saya open posisi ya. Tapi enggak sampai 340 pip. Saya sampai 200 pipan. 200 pip sampai sini saja udah, karena di sini ada resisten. Nah, di sini ada resisten, saya OTP di sini. Nah, jadi di sini ada QMTR buy sampai dengan QMTR sell. Ini untuk pair gold. Nah, di QMTR buy di sini ada QMTR buy, ada swap zone buy, lalu price membuat fake out. Di sini price membuat liquidity. Lalu price terjun naik ke atas.
Naik ke atas di sini ada QMTR sell. Lalu price pun float hanya 10 pip daripada zone drop base drop. Float hanya 10 pip and then price terjun lagi ke bawah sampai dengan 140 pip. Lah kok di sini itu ada apa? Kan nggak ada apa-apa. Ya memang di time frame H1 di sini dia naik sebatang. Kita kecilkan ke M30. Nampak tak? Ada rally, base rally. Lalu kalau dilihat di sini ada R1, R2, R3, R4. Nah, kita kecilkan ke M15. R1, R2, R3, R4. Masih tak nampak. Di sini ada rally, base rally. Nah, nih. Di sini ada demand zone di pada body atas sampai dengan shadow paling bawah, standar marking zone ya. SND 33 pip. Oke. Di sini ada demand zone, kita tipikan di sini. Udah open sell di sini, tipikan di sini. Jadi kita gunakan multiple time frame untuk take profit maupun open posisi ya. Gunakan multiple time frame. Kita tipikan di sini, lalu kita boleh open posisi lagi karena di sini sudah ada yang namanya swap zone. Nah, penjelasannya bisa dilihat di video yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi paham ya sampai sini. Mungkin ke depannya gold ini kalau dia masuk ke dalam zone sell, kita boleh open posisi lagi ya. Lalu kita tipikan di sini. Di sini kita boleh tipikan ya. Jadi nanti per gold kalau dia masuk ke zone sell ya, karena saya juga nggak tahu price akan terbang kemana, terjun ke mana, saya nggak tahu. Saya nggak memilikikan itu. Kita lihat aja di sini trennya sedang apa. Trennya sedang turun ya kita open posisi turun. Ada swap zone ya kita lawan arah seperti itu ya. Nah, price masuk ke dalam zone sell, kita open posisi lagi. Jika tak masuk, tak open. Sebentar ya. Dari tadi ngomong nggak ngopi nggak enak ya, ngopi enak nih, ngopi nih. Ngopi hidung, kopi hidung, rokok jarum coklat mantap. Jadi nanti Senin ataupun Selasa ya rekan-rekan, price masuk zone sell kita open dulu ya, kita open karena ini baru touch 1 kali. Kalau udah 2 kali lebih dari 2 ataupun masuk ketiga jangan touch, ini baru 1 kali touch. Yang kedua kali touch boleh di open lagi, kita tipikan di sini. Ini ada demand zone nih, udah saya markingkan lagi, ini demand zone ya. Demand zone kita tipikan, risk rewardnya atur sesuai saya masing-masing. Kalau mengikuti risk reward saya mungkin tak akan masuk karena saya memiliki risk 30 pip maksimal. Kalau TP tak ada maksimal TP ya terus aja sampai mana terserah price ya. Jadi kalau saya konsepnya sudah dididik oleh guru, stop loss wajib, take profit tak wajib ya. Kita open di sini and then price berharap ke bawah. Tetapi jika price masuk ke dalam sell zone and then price lipat terus naik ke atas, dia mesti close di harga satu ini, harga stop loss ya. 1764.499 atau enggak di area sini nih. Ini H1 ya, H4. Kalau dia naik terus, dia mau naik terus itu ya, dia mesti close di harga sini 176. Intinya mah di atas area rectangle, dia mesti close di atas area rectangle ya. Dia close di area atas rectangle, close di atas, close di sini contohnya, and then price retest. Kalau udah close di atas udah jangan open sell tapi open buy. Price retest masuk ke dalam zone buy. Jadi ini menjadi swap zone.
kita open buy di sini. Tipikan di mana? Di atas. Ini saya punya zone lagi di 1786. Ya, 1786 kita boleh tipikan di sini. Tapi ingat risk rewardnya ya. Di sini risknya 30 berapa? Sampai inilah 41 pip. 200 pip. Good lah. Tapi kalau saya enggak lah 40 pip mah. 30 pip ya, saya paling kecil-kecilkan lagi stop lossnya. Jadi ada kemungkinan kalau price masuk ke dalam zone sell, QMTR sell-nya masih power, karena baru satu kali, ini yang mau kedua kalinya masih power, mungkin price akan terjun lagi ke bawah, kita tipikan di sini. Tetapi jika price terus naik close di atas, udah lebih baik kena stop loss, lalu tunggu dulu price retest masuk ke dalam zone, kita open posisi buy. Paham ya sampai sini? Daripada konsep QMTR sell dan QMTR buy, terus fake out and then swap zone. Paham ya? Saya rasa juga sudah jelas saya menjelaskan di pair gold mengenai setup-setupnya. Lalu kita masuk ke pair USD Jepang Yen. Pair USD Jepang Yen, saya sudah bagi setup tuh di YouTube ya. Bagi setup yang dimana dia ada S1, S2. Kita kecilkan ke S1. Nih. S1, S2. S3 yang sama baris. Jadi ada 3 support yang sama baris. S1, S2, S3. Sini ada S3 ya. Yang sama baris. Jadi ada fake out. Ini zone kita open posisi buy tapi tak sampai. Zonnya itu besar ya. Cuman saya kecilkan lagi zone-zonenya, makanya tidak nyampe. Aduh, padahal price sudah terbang berapa ratus pip. Nah ini zone-nya. Ini ada demand zone. Nah demand zone di sini zone-nya. Kalau di sini saya memiliki zone demand zone itu sebesar 45 pip, tapi saya kecilkan zone-nya di sini. Di sini saya memiliki kapasitas atau zone saya di sini 26 pip. Nah, 26 pip saya oke lah masuk, tetapi price tak masuk ya, price tak masuk. Tak masuk zone saya. Kalau masuk di main zone dia sudah masuk karena ini sudah membuat fake out. Price membuat fake out kalau sampai open posisi ini selisih hanya 10 pip. And then price sudah terbang di sini sampai 150 pip, which is good, ini fake out ya. Untuk penjelasan setup fake out sudah saya bagikan di YouTube juga, swap zone saya sudah bagikan di YouTube, QMTR juga sudah saya bagikan di YouTube. Nah, untuk kedepannya USD Jepang Yen saya juga nggak tahu ya, kita ikuti aja alur market seperti apa, intinya kita follow the trend ya. Kalau dilihat-lihat sih ini trennya sedang turun ya, atau sedang naik. Naik ya, sedang naik tuh. Ini hanya retest saja. Nah mungkin sekian video dari saya, dan sudah waktunya aja, kita sholat dulu ya. Kita lanjut di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.